Kami nggak mau tanggung-tanggung. Kami selesaikan dan kami pulang. Ingin membawa berkat yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dalam nama Yesus. Kita yang siap katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat firman-Nya di dalam Yohanes 21, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Saya 1, Bapak Ibu 2, nanti 6 bersama-sama, demikian firman-Nya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. 2, saudara, 2, 3. Itu suaranya suara liburan, saudara. 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat menangkap apa-apa. 4, 2, 3. 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." 6 bersama 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya, puji Tuhan. Tadi sudah disampaikan, sekretariat libur, tetapi untuk pelayanan jemaat kita tetap berkoordinasi, semua tetap bisa. Kalau yang memerlukan tinggal menghubungi hotline service-nya. Nah, Bapak Ibu yang lain liburan, tetapi saya melihat ada orang-orang yang luar biasa hari ini. Ya, enggak liburan. Ya, ada alasannya tentunya. Mungkin enggak liburan karena ada anak kecil atau bayi yang belum bisa diajak jalan jauh-jauh, atau mungkin ada orang tua yang juga enggak bisa diajak dan enggak bisa ditinggalkan. Mungkin ada kerjaan atau usaha yang juga enggak bisa ditinggalkan. Mungkin ada binatang piaraan di rumah yang harus ditemani. Mungkin ada yang berpikir, aduh macet di mana-mana, nanti aja dah liburannya. Atau mungkin ada yang berkata, hari ini adalah harinya Tuhan, nggak boleh dilewatkan. Luar biasa sekali ya. Atau mungkin ada yang berkata, hari ini Pak Ju yang khotbah. Yang khotbahnya sedikit ngeselin. Nah, tapi mungkin juga ada yang bokeh, jadi nggak kemana-mana. Doa saya yang terakhir ini bukan alasan saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan, judulnya No Turning Back, yang artinya adalah tidak ada jalan kembali, atau tidak ada jalan pulang kembali. Nanti kita akan mengerti maksudnya apa. Tetapi akan saya mulai dengan cerita sejarah. Ada 2 orang pemimpin yang begitu luar biasa, yang mengalami satu kemenangan juga yang begitu luar biasa. Yang satu adalah Julius Caesar, dia dari Romawi, yang bisa menaklukkan Britania Raya ceritanya pada saat itu. Dan yang kedua adalah Hernando Cortés, dia seorang pemimpin dari Spanyol yang bisa menaklukkan Meksiko, yang pada zaman itu adalah satu tempat yang penuh dengan banyak sekali tersimpan
cadangan emas yang luar biasa. Nah, baik Julius Caesar maupun Hernando Cortés, mereka punya prinsip yang hari ini menjadi judul dari firman yang saya sampaikan, dan ini merupakan moto dari mereka berdua. Karena apa? Ketika kapal mereka mendarat bersama pasukannya di Britania dan di Meksiko, satu yang mereka perintahkan adalah mereka berkata kepada pasukannya, turunkan semua perbekalan yang ada dan turunkan semua senjata yang ada. Kemudian ada satu lagi perintah terakhir setelah mereka menurunkan perbekalan, setelah mereka menurunkan semua persenjataan yang ada, dengan tegas mereka berkata, memerintahkan pasukannya, katanya, bakar semua kapal yang ada. Luar biasa. Nah, tentunya ada maksud. Karena kedua pemimpin tersebut berpikir kalau masih ada kapal, masih ada kemungkinan dari pasukannya untuk kembali ke kapal dan tidak mau berperang, kemudian mereka kembali pulang ke rumah. Tetapi dengan kapal yang terbakar hanya ada satu pilihan, berperang, menang, atau mereka mati. Nah, ternyata luar biasa. Keputusan itu adalah satu keputusan yang sangat tepat. Jadi ketika mereka tahu kapal sudah terbakar dan enggak ada lagi sarana untuk jalan pulang, yang mereka lakukan adalah mereka berperang sampai titik darah penghabisan. Dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Ceritanya itu aja sih, saudara. Ya, tapi saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu, di dalam Alkitab pun ada satu pribadi yang luar biasa. Dia bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan satu kesadaran diri untuk juga melakukan hal yang sama. Ketika Elisa bertemu dengan Elia untuk dipanggil mengikutinya, Elisa sedang membajak dengan ke-12 pasang lembunya. Dan ketika dia bertemu Elia, dia tidak ragu dan dia langsung ikut Elia. Tetapi sebelum ikut Elia, pasangan lembu tersebut dia potong dan kemudian dia olah dan dia masak dengan kayu yang berasal dari bajaknya, saudara. Bajak yang biasa digunakan untuk membajak, saudara. Jadi dengan satu kesadaran bahwa dia tidak punya apa-apa lagi selain dia ikut seorang yang bernama Elia. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan tidak sia-sia. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya, adik-adik semua yang ada di tempat ini, kita harus ngerti bahwa sekali kita ikut Yesus, kita sudah mengambil posisi kita melawan si jahat, atau kita berperang dengan iblis dan antek-anteknya. Sekali kita ikut Yesus, kita memasang posisi berlawanan dengan yang jahat seperti itu. Hari ini doa saya setelah saudara dan saya, kita semua mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada satupun yang kembali jalan pulang. Doa saya hari ini tidak ada satupun saudara dan saya yang kembali kepada kehidupan yang lamanya. Tidak ada satupun saudara dan saya yang hari ini kembali pulang ke rumah. Sekali kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, rumah kita yang dahulu kita harus tinggalkan. Kita sudah punya tempat yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, ya.
Suami-suami jangan jadikan ini kesempatan, kata Pak Juardi, nggak usah pulang ke rumah lagi. Amin, saudara. Nah, Tuhan punya maksud tentunya, saudara, ya, karena saya melihat ya orang-orang yang berhasil di dalam Alkitab, mereka bukan orang-orang yang tanpa cacat. Mereka punya kelemahan-kelemahan. Ya, ada kesamaan yang mereka miliki, yaitu kenapa mereka berhasil. Karena mereka memiliki satu tekad untuk tetap berjalan di dalam panggilan ilahi yang hidup dengan moto no turning back. Katakan bersama saya, no turning back. Kok nggak ada yang ngikutin sih? Nggak kompak. Katakan bersama saya, no turning back. Amin. Jangan kita kembali, saudara. Ya, iblis, setan, nggak ada yang baik. Semua jahat. Ya, dunia ini juga jahat, saudara. Jangan dipikir baik, saudara. Kelihatannya menyediakan banyak. Memang kita memerlukan banyak dari dunia ini. Tapi yang terpenting adalah kita mendapatkannya dengan cara-cara Tuhan. Kelihatannya iblis baik, tetapi tidak ada yang baik buat si iblis. Iblis adalah jahat dan dia adalah lawan kita. Yang harus terus-menerus sepanjang hidup ini kita lawan. Dan harus kita kalahkan. Kayaknya serem ya khotbahnya ya. Ya. Satu kali, saudara, cerita dulu nggak apa-apa ya. Ceritanya, katakan cerita. Namanya juga cerita. Ya. Ya. Ada seorang misionaris, saudara. Nah, dia habis melayani di sebuah daerah yang cukup terpencil. Selesai melayani. Dan diberkati luar biasa orang-orang di sana. Dan ketika dia mau kembali pulang, orang-orang yang di sana mengatakan, Pak, jangan lewat jalan yang cepat, tetapi jalan yang agak jauh tapi ramai. Di sana lebih aman. Tapi si pendeta ini mungkin karena pengen buru-buru, saudara, dia melewati jalan yang berbeda, saudara. Dia melewati jalan pintas yang sudah dikatakan banyak bahaya, dan ternyata banyak binatang buas. Suatu ketika pendeta itu sedang jalan, dan benar, saudara, ada harimau yang menerkam dia berguling-guling, dan dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Ketika dia berteriak seperti itu, dia rasakan kok nggak ada apa-apa nih. Kemudian dia mulai melirik, saudara, dengan mata satu melirik, saudara. Loh, kok singanya juga diam, saudara? Ya, diterkam sama singa dia, saudara. Kok singanya diam juga? Dia berdoa lagi. Tuhan, terima kasih. Singanya nggak menerkam saya, nggak memakan saya. Rupanya singanya dengar, saudara. Dan namanya juga cerita, saudara. Singanya juga bisa ngomong, saudara. Begitu dia dengar doa si pendeta, si singanya berkata, gua juga sama lu, kalau mau makan doa dulu, katanya. Kelihatannya baik, tetapi enggak ada yang baik si jahat itu. Katakan amin. Nah, mau nggak mau kita harus melawan. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa terus-menerus melawan atau kita lari? Doa saya hari ini, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, walaupun musuh di depan kita besar, berat, tantangan besar, berat, tapi satu pun tidak ada yang kembali. Nggak ada yang amin. Ya, walaupun musuh di depan kita hebat luar biasa, tantangan besar luar biasa, tidak ada satupun yang meninggalkan Tuhan. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali dipanggil oleh Tuhan, tetap setia. Katakan bersama saya, no turning back. Katakan kiri kananmu, no turning back.
Katakan haleluya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu semua. Ya, hati-hati saudara ya. Nengok ke belakang tuh hati-hati. Saya punya teman bisnis band saudara. Dia merasakan satu sakit yang begitu luar biasa. Sarafnya kejepit saudara. Dia ingat saudara, kenapa sarafnya kejepit? Ternyata sederhana saudara. Waktu di mobil saudara ceritanya, dia duduk di depan, sebelahnya supir. Dia pengen ngambil sesuatu di belakang saudara. Namanya udah umur saudara ya. Begitu ngambil sesuatu kayak ada yang bunyi saudara di pinggangnya. Beletuk gitu ya. Itu suara apa dia beletuk ya. Pokoknya bersuara lah kira-kira di pinggangnya. Besokannya saudara nggak bisa bangun saudara. Ya, ternyata setelah diperiksa sarafnya kejepit saudara. Karena itu hati-hati nengok ke belakang. Katakan bersama saya, no turning back. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar ya beberapa hal. Apa sih yang Tuhan lakukan buat kita semua ketika Dia menampakkan dirinya ya kepada murid-muridnya. Nah, ini juga yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ketiga, firman-Nya berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Garis bawahi. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, firman ini untuk mengingatkan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bukan hanya kepada Petrus. Kita harus hati-hati dengan segala tindakan kita. Saya bisa memahami yang dialami oleh Petrus. Yesus mati. Satu pribadi yang dia andalkan. 3 tahun lebih mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Sepertinya Yesus itu satu pribadi yang luar biasa yang bisa menyelesaikan segala persoalan. Tetapi nyatanya Yesus mati. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir kembali kepada kehidupan yang lama mereka. Nah, mereka mulai kembali menangkap ikan. Padahal firman Tuhan berkata, sejak dia dipanggil, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi tetap saja mereka kembali menangkap ikan. Ada satu cerita, satu kali dalam sebuah gereja, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia kehilangan satu jemaatnya, seorang bisnismen. Udah lama gak ke gereja, dulu rajin sekali. Karena dia pendeta yang baik, saudara. Dia cari tahu kemana bisnismen ini. Biasa kalau bisnismen dicariin terus saudara sama pendeta. Tapi di sini semua saudara dicariin sama pendeta nanti. Karena itu rajinlah ke gereja. Kok nggak amin sih? Nah, saudara diteleponin. Biasalah banyak alasan. Mungkin karena persoalan masalah yang sedang dia hadapi sehingga dia malas ke gereja dan sudah mulai meninggalkan. Teleponin lagi. Iya, tapi tetap juga enggak datang. Sudah sampai terakhir si pendeta telepon, enggak diangkat teleponnya. Tapi yang namanya pendeta, dia tetap teguh, tetap kuat dan tetap berupaya. Ditebel-tebelin mukanya, dia tetap telepon saudara. Tapi gak diangkat juga. Sampai akhirnya pendeta ini memberanikan diri
Dia datang ke rumah bisnismen tersebut. Ketika dia datang di musim yang sangat dingin bersalju, karena bersalju tentunya bukan di Indonesia, saudara. Ini di Amerika, saudara. Dingin bersalju. Dia ketuk pintu dan kebetulan ada si bisnismennya, saudara. Nah, si bisnismennya begitu lihat, aduh, dia lagi. Udah ditolak sana sini, dia nongol juga, kepo amat sini pendeta. Jadi tetap dibukakan pintu sebagai jemaat yang baik. Ketika di dalam, si jemaat bisnismen tersebut mengajak ke sebuah perapian. Ya, zaman dulu ada perapian sudah di rumahnya. Mereka duduk berdua, satu menghadap sana, satu menghadap sini, sudah di depannya perapian. Enggak ngomong, enggak apa. Dua-duanya diam saja, saudara. Kemudian si pendeta punya satu hikmat yang luar biasa. Dia ambil satu bara yang ada dalam perapian tersebut. Dan dia pisahkan, dibawa keluar satu bara itu. Kemudian yang terjadi adalah apa? Si pendeta dan bisnismen itu tetap diam, saudara. Bara yang dipisahkan itu makin lama makin apa, saudara? Terima kasih buat jawabannya. Bara yang dipisahkan itu makin lama makin redup. Di sini luar biasa jawabannya. Kalau tadi pagi saya tanya makin lama makin apa? Padam katanya. Kalau itu nggak cocok sama saya, karena langsung selesai ceritanya, saudara. Jadi langsung mulai redup, habis redup baru padam. Nah, setelah padam, si pendeta langsung berdiri. Dan dia langsung pamitan. Sementara si bisnismen masih termanggu-manggu. Dia berpikir, benar juga nih khotbah pendeta. Khotbah tanpa kata-kata. Artinya, ketika kita mulai memisahkan diri, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. Setiap kemunduran yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, yang mengerti katakan amin, yang mengerti berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, amin, saudara. Kita harus hati-hati, saudara. Nah, Petrus dia menjauh dari Tuhan. Dia pikir dia bisa tanpa Tuhan. Dari dulu udah dipanggil jadi penjala manusia. Tapi dia mencoba lagi menjadi penjala ikan. Dan kita lihat hasilnya tidak ada. Setiap kemunduran di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, dimulai ketika kita menjaga jarak dari Tuhan. Daud hebat. Luar biasa, saudara. Berperang selalu menang. Satu kali sementara pasukannya berjuang, dia naik ke atas sotoh rumah istananya. Bukan kemenangan, kekalahan yang dia alami. Dia melihat wanita. Goliat bisa dia kalahkan. Tapi wanita yang tanpa busana, dia terkalahkan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Lot sudah dipanggil bersama-sama dengan Abraham. Tapi karena satu hal, dia memisahkan diri dari Abraham, yang terjadi kehidupannya bukan semakin baik, tetapi menuju yang namanya satu kehancuran. Anak yang hilang, anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya. Hidup enak di rumah bapaknya, tetapi dia memisahkan diri dari rumah bapaknya. Dan yang terjadi apa? Kehidupannya semakin hari semakin rusak, semakin buruk. Begitu juga dengan Elia, saudara. Setelah kepahlawanan yang luar biasa, Elia, dia merasa sendiri. Dia melarikan diri.
sepertinya Tuhan gak bersama-sama dengan dia lagi. Dan dia berkata, aku hanya seorang diri, padahal masih banyak teman-temannya yang bersama-sama dengan dia yang tidak menyembah Baal. Elia putus asa. Nah, hari ini apapun persoalanmu, apapun masalah yang kau hadapi, no turning back. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Tuhan yang menampakkan diri kepada Petrus, Tuhan juga siap menampakkan diri kepadamu. Yang Tuhan mau, jangan lari dari Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangannya kurang mantap. Nah, ya, jadi yang pertama kita harus ngerti Tuhan punya satu tujuan buat saudara dan saya. Dia nggak mau kita jauh. Amin. Dia mengingatkan kita kembali. Ketika kita memutuskan untuk berjalan dengan arah yang berbeda dengan yang Tuhan inginkan, disuruh dikatakan apa? Itu akan membawa harga yang sangat mahal. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, sekali engkau menjauh dari Tuhan, ada harga yang mahal. Bukan hanya saudara yang jauh, ada kapal yang kau bawa. Orang yang satu kapal denganmu akan terpengaruh. Kita lihat, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Diikuti oleh teman-temannya, aku juga pergi bersama engkau. Yunus ketika dipanggil oleh Tuhan, dia menyimpang ke arah yang lain. Satu kapal mengalami penderitaan. Bapak-bapak, hari ini hati-hati dengan keputusanmu. Mahal harganya. Jangan sampai kita membawa gerbong ke tempat yang salah. Pastikan engkau tetap dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu, jangan bukan bapak-bapak aja, juga sama. Hati-hati dengan keputusan kita. Ada gerbong yang kita bawa. Anak-anak juga sama. Ada gerbong yang kau bawa. Entah kehidupan pribadimu, atau juga teman-temanmu, atau juga keluargamu. Tuhan punya tujuan. Dan dia selalu mengingatkan kita. Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Dan akan terus mengulanginya. Dia Tuhan yang panjang sabar. Dia gak mau kita tersesat. Dia mau kita tetap bersama-sama dengan Dia. Yang mau katakan amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Banyak teman-teman saya yang mulai mengundurkan diri dari pelayanan. Saya bilang, hati-hati dengan keputusanmu. Hati-hati dengan keputusanmu. Dan ternyata benar. Banyak yang juga terpengaruh dari keputusan yang dia ambil. Dan ujung-ujungnya juga bukan semakin baik. Hari ini ketika Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, dia juga ingin saudara dan saya, kita ingat kembali. Apakah kita mulai turning back atau kita bisa tetap memastikan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi kita harus catat bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan kita, Tuhan yang siap menolong kita. Katakan haleluya. Nah yang kedua saudara,
Di dalam ayat yang ke berapa? 11, Saudara. Setelah yang pertama Tuhan punya tujuan, yang kedua di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-11 kita lompat. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ada satu cerita, ini cerita sungguhan, Saudara. Terjadi di daerah Assam, India, Saudara. Ada seorang misionaris yang melayani di sana, begitu luar biasa hasil pelayanannya. Banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan mereka bukan sekedar percaya, tapi mereka sampai memiliki satu iman yang teguh luar biasa. Nah, selesai pelayanan, si misionarisnya pulang kembali ke negara asalnya. Tetapi iman yang dia taruh di tengah-tengah penduduk yang percaya itu luar biasa sekali. Sampai penduduknya ini yang percaya kepada Tuhan itu begitu memiliki iman yang sangat radikal, Saudara. Nah, satu kali keadaan ini membuat si kepala suku di daerah sana marah. Dia nggak suka dengan orang-orang yang percaya. Dan dia marah sekali. Kemudian dia kumpulkan penduduk di sana di sebuah tanah lapang, Saudara. Dan diambil satu keluarga. Dan dia berkata kepada keluarga itu, kalau kamu tidak menyangkal, kalau kamu menyangkal Yesus, maka kamu, anak-anakmu akan selamat. Tetapi apa yang dikatakan oleh kepala keluarganya, oleh suaminya, dia berkata satu kalimat yang begitu luar biasa. Dia berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Marah sekali, Saudara, kepala suku. Enggak tanggung-tanggung. Yang pertama, dipanah kedua anaknya. Mati, Saudara, anaknya dua. Bunyi gimana, Saudara? Itu orang Batak. Kalau orang Jawa enggak mati, Saudara. Mati, Saudara. Ya. Ditanya sekali lagi, apakah kamu menyangkal Yesus? Jawabannya juga luar biasa sekali. Dia berkata, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Stop. Ntar kelamaan khotbahnya. Makin marah, dipanah istrinya. Kalau kamu tidak menyangkal, setelah istrinya mati, kamu akan mengalami nasib yang sama. Tetapi si suami tadi berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
ini. Mati juga saudara dipanah. Nah lagu tadi saudara terinspirasi dari cerita itu. Christ is enough. Yesus udah terlalu cukup buat kita. Aminnya kayaknya bokeh banget dah. Ya. Christ is enough buat saudara dan saya. Nah murid-muridnya pergi mencari ikan lagi, berusaha sendiri. Nah Yesus tahu apa yang mereka cari semalam-malaman yang tidak mereka dapatkan ada di dalam pribadi Yesus. Makanya Yesus menyediakan api, roti saudara, dan arang komplit buat kebutuhan mereka. Itu merupakan satu tindakan simbolis. Kalau di Israel simbolis. Kalau di Medan itu tindakan simbolon saudara. Ada nih bersama-sama dengan aku semua yang aku cari. Hari ini mungkin ada yang hilang dari kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, mungkin kau sudah lama mencarinya dan kau belum mendapatkan. Hari ini saya mau katakan, jangan tinggalkan Yesus. No turning back. Ada Yesus. Christ is enough for you and for me. Kristus sudah terlalu cukup buat saudara dan saya. Amin saudara. Yang kedua, Tuhan menyediakan. Ada penyediaan di dalam diri Tuhan. Dan apa yang kita tidak bisa dapatkan di dunia ini, Tuhan dapatkan. Dan Tuhan akan terus membuat kita mencari sesuatu yang sebenarnya hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Blaise Pascal. Dia berkata, di dalam setiap diri manusia itu ada rongga yang kosong. Yang gak bisa diisi oleh hal yang lain. Oleh sesuatu yang lain. Kecuali oleh Tuhan kita. Yang kita sebut namanya Yesus Kristus. Christ is enough. 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 Nunggu tepuk tangan ya lama benar. Katakan bersama saya, Tuhan cukup buat saya. Tuhan terlalu cukup buat saya. Pak khotbah jangan bolak-balik, kenapa sih puyeng saya ngeliatinnya. Sambil ngitung langkah saudara. Baru 3.000-an saudara. Sehari minimal 6.000 saudara. Ini namanya sambil menyelam, bukan minum air kelelep saudara. Ya, supaya bisa sekalian 6.000 saudara. Nah saudara, yang kedua, Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah the provider. Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Dia adalah Jehovah Jireh. Segala kebutuhan kita ada di dalam Dia. Apa yang kita tidak bisa dapatkan dari dunia ini, Tuhan sediakan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang ketiga saudara. Nah hari ini agak cepatan khotbahnya saudara. Mudah-mudahan yang terakhir bisa selesai dalam 5 menit. Kalau enggak bisa 5 menit, setengah jam juga enggak apa-apa.
Nah, ayat 14 firman-Nya berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang terakhir ada janji Tuhan yang begitu luar biasa. Kebangkitannya bukan sekedar perkataan, tapi kebangkitannya adalah janji Tuhan. Dan kita harus ngerti, Dia yang berjanji, Dia yang setia. Tuhan tidak lalai dengan janji-janjinya. Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapinya di dalam kehidupan kita. Paling tidak 5 kali di dalam kitab Matius, ya, di outline saudara ada di sana ayat-ayatnya. Tuhan berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Aku hanya mati di telan bumi 3 hari lamanya. Tapi setelah itu aku bangkit dari antara orang mati. Kira-kira firman-Nya seperti itu. Pokoknya Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Kita mungkin sudah sering dengar yang namanya kebangkitan. Mungkin bukan hanya kita. Orang yang gak percaya pun juga ada yang tahu, mendengar bahwa Yesus bangkit. Ada yang percaya, ada yang gak percaya, ada yang melecehkan. Bahkan ada yang berkata menurut kepercayaan lain Yesus mati. Ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tapi firman Tuhan yang kita percayai hari ini adalah firman Tuhan yang mengatakan Yesus memang mati, tetapi cuma 3 hari. Dan setelah itu Dia bangkit. Katakan bersama saya, Dia bangkit. Ya, ada film yang begitu luar biasa. Judulnya adalah The Passion of Christ. Pasti mungkin semua sudah menonton. Yang belum bisa lihat nanti ya filmnya. Waktu saya pertama kali nonton, saya sangat diberkati. Bahkan saya menangis ketika nonton film itu. Film ini hanya menceritakan 12 jam penderitaan Yesus. Tetapi dibuat sedemikian detail. Dan Mel Gibson sebagai sutradara bekerja sama dengan para ahli kitab untuk meneliti penderitaan Yesus. Supaya film itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan ternyata memang luar biasa. Hasilnya menjadi satu film yang sangat spektakuler dan memberkati, menjamah banyak orang. Tetapi sayang sekali saudara, Bapak Ibu, Mel Gibson sebagai sutradara, dia yang sudah meneliti firman sedemikian rupa, setelah film ini sukses, dia kembali kepada kehidupan yang lamanya. Mel Gibson terpengaruh dengan obat-obatan, terpengaruh dengan alkohol, dia kembali kepada kehidupan yang lamanya. Kita harus hati-hati. Jangan kita sekedar tahu bahwa Yesus bangkit. Tetapi yang Tuhan mau hari ini adalah kita harus juga benar-benar bukan sekedar tahu, tetapi kita seperti yang Paulus katakan, apa yang dia katakan di sana sesuatu yang luar biasa, yang doa saya Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita bisa berkata seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Mengenal kuasa kebangkitannya, bukan sekedar tahu. Yang ngerti katakan amin. Mengenal itu beda dengan sekedar tahu. Iblis tahu Yesus akan bangkit.
Makanya dia buat satu suasana keadaan supaya orang gak percaya. Bahkan ahli-ahli Taurat tahu bahwa Yesus akan bangkit. Karena dia pernah mengatakan itu. Dia buat suasana supaya orang-orang gak percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, hari ini saudara dan saya, kita tahu Yesus bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar tahu? Atau kita mengalami kuasa kebangkitan? Mel Gibson, dia tahu, bahkan dia teliti waktu dia buat film. Tapi sayang, itu bukan menjadi satu momen yang mengubah justru kehidupannya. Tetapi menjadi satu momen yang biasa-biasa saja. Bahkan yang membuat dia turning back, kembali kepada kehidupan yang lamanya. Doa saya, saudara dan saya hari ini, ketika kita tahu Yesus bangkit, alami kuasa kebangkitannya. Jangan turning back. Doa saya, saudara hari ini yang tahu Yesus bangkit, jangan turning back. Doa saya, saudara dan saya yang hari ini tahu bahwa Yesus bangkit, semua mengalami kuasa kebangkitannya. Jangan turning back. Kalau enggak tepuk tanganmu terus nih saudara nih. Amin. Jangan sekedar kita bergereja tapi kita enggak ngalamin apa-apa. Dimulai satu, kita tahu tujuan Tuhan. Dia bangkit supaya kita tidak keluar dari panggilan kita. Sekali kita percaya Yesus, tantangan apapun yang harus kita hadapi, kita tetap berjalan bersama-sama Yesus. Yang kedua, apa yang Tuhan mau melalui kebangkitannya. Apapun yang kau alami saat ini, mungkin kau kehilangan banyak. Ada pekerjaan yang hilang, ada sesuatu yang hilang dari dalam hidupmu. Kita harus sadari Yesus bangkit. Dia menjadi Allah provider yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tetap percaya, andalkan Dia. Tuhan pasti sediakan segala keperluan kita. Dan yang ketiga, kebangkitannya adalah janjinya. Yang terakhir, selesai saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Christ